Ya, jadi konstruksinya seperti ini Pak. Ini line buat ke PLN. Ini posisi saya udah masuk PLN. Ini dipasangin muter. Ya, pasangin muter. Nah, ini outputnya, output dari sistem. Ya, outputnya. Nanti bisa juga outnya kita kalau untuk banyak rumah masuk lewat sini, out untuk jaringan ke dalam rumah. Ini out. Ya, kita tinggal pasang kabel masuk ke dalam rumah instalasi. Kalau ini yang buat di casing, ya di paralel masangnya. Terus ini selektor switchnya yang buat kita pilih mau prioritas yang mana, PLN atau PLTS yang diutamakan maksudnya. Ya, sekarang ini lampu LED sudah nyala. Ya, LED indikatornya itu kalau kuning itu PLN. Ya, ini sekarang masuk jaringan PLN. Sedangkan ini yang buat outnya inverter ini tuh inverter. Ini saya belum masukin. Ini yang buat inverter ya. Inverter itu. Nah, ini kebetulan saya ada alat buat ngetesnya. Ya. Jadi sekarang saya masukin. Ya, saya nyalain inverternya. Ini nanti bisa untuk switch ini nanti masuknya ke dalam sistem di relay yang ini. Ya, ini masih ada satu kaki lagi buat memutus atau menyambungkan switch ini. Ya, kalau mau dibikin sistem otomatis. Jadi kita nggak repot untuk mematikan atau menghidupkan ini. Ini ya. Ya. Sekarang dia pindah ke PLTS atau inverter. Karena posisi selektor switch ini ke inverter. Dipasangin tetap hidup. Ya. Nah, sekarang kan ini prioritasnya inverter. Sekarang kalau inverternya saya matiin, ya, ini anggap aja baterainya low. Ini saya matiin ya. Ini saya sensor ke lampu aja ya. Saya matiin inverternya. Dia harus bisa pindah ke listrik secara otomatis. Nah, dia pindah, tidak ada jeda. Ya, karena tidak pakai timer. Di sini timernya cuma satu. Kalau yang sistem saya yang ini timernya 2. Itu nggak perlu harusnya. Ya, untuk pindah ke PLN kita nggak perlu timernya 2 buat kasih jeda waktu. Sebab PLN dia selalu standby. Nah, kalau inverter nggak dikasih jeda, takutnya inverternya nggak kuat. Ya, karena dia belum siap menerima beban. Nah, sekarang inverternya lagi dicas nih. Kita pakai modul baterai kontrol. Ternyata kedetek sudah penuh. Dia harus bisa kembali lagi ke inverter karena switch ini nggak kita rubah. Tetap prioritasnya ke inverter. Ya, ini kita nyalain inverternya sekarang. Anggap aja baterai udah full kan. Kalau kontrol baterai itu dia bisa menghidupkan relay dan menghidupkan inverter. Ya, dia mati dulu baru nyala. Jadi gitu, saat perpindahan dia harus matiin PLN dulu. Mati PLN baru ini nyala. Ya, begitu juga sebelum ini inverter mati, ini harus mati dulu inverter juga, baru bisa masuk ke sini. Cuma cepat jadi tidak kelihatan karena nggak ada jeda. Kalau yang ini ada jeda, jadi masing-masing kelihatan. Gitu loh. Saat perpindahannya, inverternya saya matiin lagi, harus bisa pindah ke PLN. Nah, ya. Sekarang kita balik selektor switchnya ini ke posisi prioritasnya PLN. Berarti ke sana. Tuh repot. Bentar. Ya, udah. Ini sudah posisinya PLN. Ya. Posisi PLN inverter mati.
Sekarang kalau inverternya hidup, dia itu PLN nggak akan mati karena ini kita prioritaskan ke PLN ya. Nah, tidak hidup PLN-nya. Ini posisi inverternya standby karena kita tidak pakai sistem baterai kontrol. Anggap aja dua input ini standby, input PLN dan input inverter. Kalau pakai baterai kontrol, dia bisa mematikan atau menghidupkan switch yang ini. Harus ada baterai kontrol seperti ini, baterai kontrolnya. Nah, ini untuk bisa menghidupkan inverter atau mematikan inverter. Kalau penuh ya dia yang ngidupin inverter. Kalau low ya dia mematikan sistem inverter. Sekarang kita cabut kabel PLN-nya ya. Kita cabut kabel PLN-nya, dia bisa secara otomatis harus bisa pindah ke PLTS. Ini konektor PLN-nya nih. Ini sekarang saya cabut PLN-nya. Dia otomatis pindah ke PLTS ya. Nah, ada jeda. Anggap aja PLN mati, ada jeda. Kipas angin tetap hidup tuh. Ya. Sekarang ini saya masukin lagi nih. Anggap aja PLN-nya udah hidup. Karena switch ini selektornya pilihannya prioritasnya PLN, maka dia harus bisa memutus inverter. Nah, inverter langsung mati. Ya. Karena selektor switchnya kita prioritasnya ke PLN lebih diutamakan ya. Sekarang kita cabut lagi PLN, dia harus bisa balik ke inverter secara otomatis ya. Nah kalau dari PLN ke inverter dia ada jeda, tapi kalau dari inverter ke PLN tidak ada jeda, dia langsung truk gitu. Nggak masalah kalau untuk itu, sebab PLN arusnya kuat. Kita balikin lagi ke PLN, kita nyalain lagi PLN-nya ya. Nah, sekarang begini posisinya. Sekarang PLN kita balik lagi seperti tadi inverter. Nah ya, inverter ini prioritasnya inverter. Sekarang kabel inverternya saya cabut ya. Anggap aja low juga bisa, dari sini low, dari sini kan. Kalau baterai low kan dia inverter tidak mengeluarkan arus atau faul, kelebihan beban, dia kan tidak mengeluarkan arus, otomatis dia harus bisa pindah ke PLN. Ini saya cabut kabel ke inverternya, dia cepat pindah ke PLN nya tanpa jeda. Nah, ini saya udah lepas kabelnya. Sekarang saya colokin lagi, dia harus bisa kembali secara otomatis ke inverter. Nah, saya cabut, dia harus bisa balik ke PLN. Nah, cepet dia baliknya. Nah, pindah lagi. Nah, tidak ngaruh, itu dia tetap muter. Walaupun ada perpindahan dia tetap muter. Ini saya cabut sekarang inverter. Nah, kipas angin tidak pengaruh ya. Sekarang kita masukin lagi ke inverter. Nah, tetap hidup. Jadi begitu Pak prosesnya. Kalau Bapak udah cek seperti itu jalan normal. Nah, ini masih ada satu slot tambahan. Ini buat satu relay DC. Satu relay DC yang untuk memutus arus baterainya. Relay DC. Relaynya hidup, menghidupkan inverter. Ya, ngambil switchnya dari sini. Ya, ini di patri aja. Seperti saya kan saya patri. Nah, ini ambil dua kabel. Ini buat masuk ke sistem ke sini nanti. Ya. Kalau timer ini, auto timer ini, on push ini buat menghidupkan kapan waktu kita mau hidup, kapan kita mau mati. Dia ada settingannya untuk timernya, digitalnya. Yaitu itu variasi. Kalau kita mau butuh 3 jam aja, 2 jam aja hidup juga bisa. Ya. Ya, seperti itu. Semoga Bapak mengerti dan bisa merakit seperti ini. Mudah sebenarnya Pak, asal teliti dengan gambar saya pasti jadi Pak. Ya. Nah, sekarang kita cabut lagi, pasti pindah ke PLN. Nah, ini udah
udah lepas ini inverter tuh, pindah ke PLN. Tapi kalau dua-duanya mati ya mati semua tuh. Dua-duanya mati ya nggak ada arus, dia mati semua. Ya jadi tergantung cadangan baterai kita masih ada nggak. Kalau ini dicabut, PLN dicabut ya ini nggak ada arus, dia mati gitu. Pokoknya kalau sistem ini salah satu ada arus, sekarang kan dua-duanya udah dicabut nih nggak ada arus, mati. Tiba-tiba baterai ngecas, penuh, dia ada arus kan, dia nyala inverter. Nah, kan gitu. Jadi kalau pada saat mati semua, ini dua-duanya mati, ya, salah satu ada yang hidup, dia akan nyari arus yang ada. Mana ada arus 220 ya, itu yang bisa starting masuk ke instalasi. Ini ke instalasi. Jadi begitu Pak sistem ATS-nya. Ya.